nanti dijelaskan oleh kelompok secara detail. Tetapi yang mau saya tekankan adalah teman-teman, surat kuasa itu menurut Undang-Undang Bea Permatraian atau Undang-Undang Bea Matrai kalau tidak salah judul undang-undangnya, em, surat kuasa itu diamanahkan atau diwajibkan bermatrai. Jadi maksud saya adalah teman-teman nanti em, untuk tanda tangan, terutama di pada bagian tanda tangan pemberi kuasa itu harus bermatrai. Mungkin nanti kelompok ada yang terlewat misalnya gitu ya. Jadi saya tambahkan di awal. Karena pada Undang-Undang Bea Matrai, surat kuasa merupakan salah satu dokumen yang ditagihkan untuk bermatrai agar bisa dipertanggungjawabkan. Itu tambahan saya yang pertama. Nah, berkaitan dengan itu, nanti ketika teman-teman mengerjakan tugasnya, untuk materainya itu tidak wajib ya. Artinya tidak wajib beli materai asli. Cukup ditambahkan simbolnya saja, atau apakah itu digambar, apakah itu di apa namanya diberikan simbol gitu ya, ditulis dalam bentuk materai gitu. Jadi maksud saya adalah tidak perlu membeli materai yang asli gitu ya, biar tidak mengeluarkan biaya. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah teman-teman, berkaitan dengan pertanyaan misalnya apabila surat kuasa itu seorang WNI gitu ya, seorang WNI membuat surat kuasa tetapi di luar negeri, proses pembuatannya itu di luar negeri, untuk unsur-unsur surat kuasanya hampir sama dengan yang nanti akan disampaikan oleh kelompok, saya yakin hampir sama. Yang membedakan adalah ketika surat kuasa itu dibuat di luar negeri, maka harus melalui verifikasi dari KBRI, di mana si pembuat surat itu membuat surat. Contoh misalnya saya membuat surat kuasa di Amerika, gitu ya. Maka surat kuasa yang saya buat itu harus diverifikasi oleh KBRI setempat, gitu ya. KBRI yang bertugas di situ. Ya, itu tergantung sekali lagi di mana kita membuatnya. Kalau kita membuatnya di Cina, ya berarti KBRI Cina, gitu ya, yang untuk kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Cina, yang eh, memverifikasi surat kuasa kita. Kemudian itu poin kedua yang mau saya tambahkan. Kemudian poin yang ketiga yang mau saya tambahkan adalah misalnya muncul pertanyaan, apakah ada dokumen sejenis surat kuasa di luar negeri? Pastinya ada, gitu ya. Saya yakin untuk formatnya juga tidak terlalu jauh berbeda, tetapi pasti ada perbedaan. Tinggal kita cari istilah yang digunakan di negara tersebut. Contoh misalnya kalau di Amerika, gitu ya, di negara-negara Barat, surat kuasa itu istilah yang biasa digunakan adalah bisa dalam bentuk judulnya itu bisa dalam bentuk proxy, kemudian bisa dalam bentuk power of attorney dan seterusnya. Artinya ada dokumen sejenis surat kuasa yang digunakan oleh di luar negeri begitu. Eh, dan itu disesuaikan dengan negaranya masing-masing pasti. Kalau di Amerika tadi atau di negara-negara barat tadi saya sebutkan biasanya menggunakan istilah proxy, kemudian bisa menggunakan istilah power of attorney dan seterusnya. Kalau di Jepang atau di China pasti nanti istilah yang digunakan itu berbeda gitu ya. Mungkin itu dulu teman-teman, tiga eh, tambahan dari saya begitu ya. Saya izin untuk menyimak karena saya eh, ada jadwal ke Huawei, ke Gatot Subroto, jadi nanti saya menyimak di kendaraan. Silakan nanti moderator dan juga kelompok untuk memandu diskusi hari ini. Jangan lupa untuk penugasannya juga disampaikan. Untuk materi yang minggu lalu dan minggu ini sudah saya share ke PJ. Sebelum saya serahkan ke moderator, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, silakan moderator untuk memandu diskusinya ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalnya nanti saya masih menyimak, bisa dikembalikan ke saya. Tapi kalau misalnya nanti saya nggak respon, bisa langsung ditutup ya channel saya dan teman-teman. Takutnya saya nggak lagi ngobrol di mobil kan, takutnya. Oke, silakan moderator untuk dipandu diskusinya. Terima kasih.
Mohon buat gonceng ya. Baik, saya izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai surat kuasa. Sebelumnya kepada yang terhormat yaitu Bapak Maulana Amirul Adha SPD MPD, Bu Ida Aristanti SAP MAP, Ferry Setiadi Atmaja SOS MPA selaku dosen pengampu pada mata kuliah korespondensi 2. Slide next. Oke, adapun anggota kelompok kami yang akan mempresentasikan yaitu ada Husnul Khatimah, Nia Nastipi, dan saya sendiri Rizkia Miralvia yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Lalu adapun pokok bahasan dari materi yang akan kita presentasikan yaitu yang pertama ada pengertian surat kuasa, lalu ada fungsi surat kuasa, ada manfaat surat kuasa, ciri-ciri surat kuasa, jenis-jenis surat kuasa, dan juga struktur atau bagian dari surat kuasa. Oke, baik. Yang pertama ada definisi surat kuasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih surat kuasa. Nah, surat kuasa ini adalah surat resmi yang berisi pelimpahan kuasa atau wewenang kepada pihak lain untuk mengurus, menyelesaikan, merundingkan sesuatu atau bertindak atas nama pihak yang memberi kuasa. Nah, dalam surat kuasa ini harus disebutkan dengan jelas batas-batas pemberian kuasa atau wewenang atas hal dan orang yang dilimpahkan. Nah, hal itu diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Nah, surat kuasa juga disebut sebagai power of attorney. Nah, jadi surat kuasa ini dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti memberikan barang, mengurus perawatan medis, mengurus dokumen, mengurus suatu urusan yang tidak dapat dilakukan sendiri, yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari surat kuasa. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu memberikan wewenang. Jadi dalam memberikan wewenang ini, surat kuasa memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau tindakan hukum atas nama pemberi wewenang. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi. Nah, dalam hal ini, surat kuasa memungkinkan pemberi wewenang untuk mengumpulkan informasi, menandatangani dokumen, dan melakukan tindakan hukum tanpa harus hadir secara fisik. Nah, yang ketiga, menghindari masalah hukum. Jadi dalam hal ini surat kuasa membantu mengatasi masalah hukum yang mungkin timbul jika pemberi wewenang tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Nah, yang keempat ada melindungi kepentingan. Nah, dalam hal ini surat kuasa membantu melindungi kepentingan pemberi wewenang dengan memberikan wewenang kepada pihak yang terpercaya untuk melakukan urusan atas namanya. Dan yang terakhir, kelima, yaitu mempermudah urusan. Nah, dalam hal ini surat kuasa mempermudah urusan pemberi wewenang dengan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Baik, izin lanjutkan. Selanjutnya ada manfaat dari surat kuasa. Yang pertama, mempermudah dalam urusan hukum dan juga administratif. Nah, dengan adanya akan memberikan kemudahan kepada pemberi kuasa untuk mengurus urusan hukum dan juga administratif yang tidak dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Contohnya itu seperti pengambilan sejumlah uang di bank, kemudian pembayaran pajak. Kemudian manfaat yang kedua, menjamin keamanan dan kepastian hukum. Karena surat kuasa merupakan surat resmi, maka segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa memiliki kepastian hukum yang jelas. Jadi akan juga ada penyalahgunaan wewenang karena batasan wewenang sudah dijelaskan juga menghemat waktu dan juga tenaga.
Bagi pemberi kuasa, keberadaan surat kuasa ini dapat menghemat waktu dan juga tenaganya karena ia tidak perlu terlibat langsung dalam setiap proses yang dilakukan atas nama. Dan manfaat yang keempat, memberikan kemudahan dalam operasional bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, surat kuasa ini sering digunakan untuk memberikan wewenang kepada karyawan yang dipercayai oleh pimpinan perusahaan untuk menjalankan tugas tertentu seperti melakukan transaksi penting, kemudian menandatangani kontrak, dan juga mengurus izin usaha. Nah, dengan adanya surat kuasa ini juga maka akan memudahkan operasional bisnis tanpa bergantung pada kehadiran pimpinan perusahaan. Nah, jadi surat kuasa ini merupakan surat yang mempunyai banyak sekali manfaat dan juga sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari untuk keperluan pribadi, kemudian administratif, bisnis, maupun hukum. Nah, oleh karena itu, dalam penyusunannya harus memperhatikan aspek legalitas dan juga kejelasan isi suratnya itu agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat. Boleh di next slide. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri dari surat kuasa. Yang pertama, memuat tanggal penandatanganan. Kemudian yang kedua, mencantumkan nama dan juga identitas pemberi serta penerima kuasa dengan jelas dan juga rinci. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hal atau perbuatan hukum yang akan dikuasakan. Nah, deskripsi di sini harus dibuat secara jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, apakah bersifat umum atau khusus, jelaskan hal atau perbuatan hukum yang dikuasakan. Kemudian yang keempat, menetapkan bentuk dan batasan wewenang untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kelima, dibubuhi materai jika terkait aspek hukum atau transaksi keuangan tertentu. Kemudian NIP atau NRT, pangkat atau golongan dan juga jabatan. Sedangkan untuk pribadi mencantumkan nama, nomor identitas, pekerjaan, dan juga alamat. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, dikatakan sah apabila ditandatangani oleh pemberi dan juga penerima kuasa. Boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis surat kuasa. Nah, secara jenis atau macamnya, surat kuasa ini terbagi kepada dua jenis atau dua macam. Nah, yakni surat kuasa umum dan juga surat kuasa khusus. Kita bahas ke surat kuasa umum dulu. Surat kuasa umum ini merujuk pada suatu perjanjian hukum yang menghubungkan pemberi kuasa dengan penerima kuasa, di mana penerima kuasa ini diberi wewenang untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam tindakan hukum yang bersifat umum atau dengan kata lain bertindak sepenuhnya atas nama pemberi kuasa dalam urusan hukum. Nah, sedangkan surat kuasa khusus ini biasanya diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang lebih terfokus, yang menunjukkan adanya batasan-batasan bagi penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan hukum pemberi kuasa atau untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, pasal 1795 KUH Perdata mengatur bahwa pemberian suatu kuasa dapat dilakukan secara khusus, yakni hanya tentang satu kepentingan tertentu atau lebih. Jika tindakan kekhususan yang dialihkan kepada kuasa tidak dimaksud agar tampil mewakili pemberi suatu kuasa di pengadilan. Tidak diperlukan persyaratan tambahan, cukup pedoman di ketentuan yang digariskan KUH Perdata pasal 1795. Nah, surat kuasa khusus ini sebagai dasar perikatan hukum. Di dalamnya memuat klausul-klausul yang kemudian menjadi batasan dalam perbuatan hukumnya. Klausul-klausul yang termuat dalam sebuah surat kuasa biasanya berpedoman kepada hukum positif. Oke, selanjutnya ini ada bagian-bagian struktur-struktur dari surat kuasa. Nah, bagian-bagian surat kuasa untuk berbagai kepentingan perdata atau pidana terdiri dari judul, kalimat pembuka,
identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, sifat pemberian kuasa, perbuatan yang dikuasakan, klausul hak retensi, pemberian hak substitusi, penutup, pembubuhan materai, dan juga tanda tangan atau cap jempol pemberi kuasa. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul pada surat kuasa ini biasanya mencantumkan frasa surat kuasa secara langsung. Namun, dalam beberapa kasus, judul tersebut dapat dirumuskan dengan menggunakan kalimat sederhana yang menegaskan keberadaan surat kuasa dan juga tujuan pembuatannya. Lalu yang kedua ini kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini biasanya mencakup frasa yang bertanda tangan di bawah ini atau dapat juga berupa identifikasi mengenai waktu dan juga lokasi pembuatan surat kuasa tersebut yang kemudian diikuti dengan frasa yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, lalu yang ketiga ada identitas pemberi kuasa. Nah, identitas pemberi kuasa ini mencakup informasi mengenai individu yang melalui surat kuasa ini memberikan wewenang atau meminta orang lain untuk mewakili dirinya dalam suatu urusan, kepentingan, ataupun kebutuhan tertentu disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk hadir dalam urusan, kepentingan, atau kebutuhan tertentu. Lalu yang keempat ini ada identitas penerima kuasa. Identitas penerima kuasa mencakup informasi mengenai individu yang melalui surat kuasa ini diberikan oleh wewenang yang lain untuk mewakili dirinya dalam suatu urusan, kepentingan, atau kebutuhan yang tertentu, disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk hadir dalam urusan, kepentingan, atau kebutuhan tertentu. Lalu yang kelima ada pemberian sifat kuasa. Nah, pada bagian ini surat kuasa ini menjadi lebih jelas karena dijelaskan sifat dari kuasa tersebut, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Lalu yang keenam ini ada perbuatan yang dikuasakan. Nah, di bagian ini itu mencakup tindakan-tindakan yang diberikan kewenangannya oleh satu atau lebih pemberi kuasa pada satu atau lebih penerima kuasa. Tindakan-tindakan tersebut sebaiknya dijelaskan secara rinci dan juga mendetail mengenai setiap langkah yang akan diambil oleh penerima kuasa. Lalu yang ketujuh ada klausul hak retensi. Nah, dalam beberapa situasi suatu kuasa dapat mencakup klausula retensi yang memberikan hak kepada penerima kuasa untuk menahan barang milik pemberi kuasa yang berada di tangan penerima kuasa sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, hingga piutang yang terkait dengan pemberian kuasa itu dilunasi dengan pemberi kuasa. Umumnya, hak retensi ini dicantumkan dalam surat kuasa yang berhubungan dengan penagih utang dengan menyertakan frasa kuasa ini diberikan dengan hak retensi. Lalu yang kedelapan ada pemberian hak subsidi. Nah, dalam surat dapat dicantumkan klausul atau ketentuan yang menyatakan bahwa kuasa yang diberikan dapat dialihkan melalui surat kuasa substitusi atau tanpa menggunakan surat kuasa substitusi dengan menyertakan kalimat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi. Lalu kita masuk ke penutup. Nah, kalimat penutup kuasa biasanya berisi pesan terakhir sebelum pelaksanaan kuasa atau waktu pembuatannya. Nah, contohnya itu kayak demikian surat kuasa ini diberikan untuk dikerjakan dengan itikat baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalu ada pembubuhan materai. Sahnya suatu perikatan yang berkaitan dengan pemberian kuasa diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai bea materai. Pemberian kuasa dalam konteks perikatan dianggap sebagai pajak atas dokumen. Dengan demikian, peran materai bukanlah untuk menguasahkan surat kuasa, melainkan berfungsi sebagai pajak atas dokumen yang akan digunakan sebagai barang bukti jika terjadi sengketa di pengadilan. Lalu yang terakhir itu ada tanda tangan atau cap jempol pemberi kuasa. Nah, setelah proses perancangan, diskusi, dan juga persetujuan selesai, para pihak akan menandatangani atau memberikan cap jempol pada kolom tanda tangan yang telah disediakan di bagian akhir surat kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak telah menyetujui seluruh isi yang terdapat dalam surat kuasa tersebut. Nah, ini adalah contoh surat kuasa umum.
Sebenarnya contoh surat kuasa umum ini dapat ditemukan dalam konteks pengelolaan keuangan, di mana seorang individu ini memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus transaksi perbankan, investasi, ataupun pembayaran tagihan. Surat kuasa umum seringkali digunakan ketika pemberi kuasa tidak dapat hadir secara fisik untuk melakukan tindakan yang diperlukan, namun tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan. Lalu yang kedua ini adalah contoh dari surat kuasa khusus. Misalnya seorang pemilik properti yang ingin menjual tanahnya dapat membuat surat kuasa khusus yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penerima kuasa hanya berwenang untuk melakukan transaksi jual beli tanah tersebut. Dengan cara ini, pemberi kuasa dapat memastikan bahwa penerima kuasa tidak dapat melakukan tindakan lain di luar yang telah ditentukan. Oke, berdasarkan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa adalah surat resmi yang berisi pelimpahan kuasa atau wewenang kepada pihak lain untuk mengurus, menyelesaikan, merundingkan sesuatu, atau bertindak atas nama pihak yang memberi kuasa. Surat kuasa ini memiliki manfaat yaitu untuk mempermudah dalam urusan hukum dan administratif, menjamin keamanan dan juga kepastian hukum, memberikan kemudahan dalam operasional bisnis, serta menghemat waktu dan juga tenaga. Lalu surat kuasa ini terdiri dari dua surat, yaitu surat kuasa umum dan juga surat kuasa khusus. Adapun struktur pada surat kuasa meliputi judul, kalimat pembuka, identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, pemberian surat kuasa, keterbuatan yang dikuasakan, klausul hak retensi, pemberian hak substitusi, penutupan, dan juga pembubuhan materai, serta tanda tangan atau cap jempol dari pemberi kuasa. Oke, baik. Selesai sudah presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4. Terima kasih kepada Pak Maul dan juga teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Saat ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dengan menyalakan fitur raise hand. Oke, baik. Yang pertama ada Nara Yunita, boleh di on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok penyaji. Saya ingin bertanya terkait materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah surat kuasa elektronik itu sah secara hukum di Indonesia? Dan bagaimana sih proses validasi atau pengusahaannya agar dapat digunakan dalam konteks hukum dan administrasi resmi? Apakah pertanyaannya? Jelas, terima kasih. Boleh ditulis ulang di room chat ya. Selanjutnya ada Cindy, boleh di on mic. Oke, baik. Jadi karena Cindy nggak bisa on mic, Cindy itu tanya apa saja syarat formal yang harus dipenuhi agar surat kuasa dianggap sah secara hukum. Oke, baik. Selanjutnya ada Ida Ayu, diperbolehkan untuk on mic. Pertanyaan dari Ida Ayu yaitu sekarang kan sudah masuk era digital. Menurut kelompok kalian, apakah
surat kuasa elektronik ditandatangani secara digital itu sah dan bisa digunakan secara hukum di Indonesia. Bagaimana jika dibandingkan dengan surat kuasa biasa yang ditandatangani langsung? Oke, baik. Kami dari kelompok 4 izin mendiskusikan pertanyaan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Maul. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nara. Tadi kan Nara nanya, yaitu apakah surat kuasa elektronik sah secara hukum di Indonesia dan bagaimana proses validasi atau pengesahannya agar dapat digunakan dalam konteks hukum administrasi resmi. Nah, surat kuasa elektronik ini sah secara hukum di Indonesia selama memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik atau IT beserta perubahannya. Dokumen ini harus memuat unsur-unsur surat kuasa yang pada umumnya serta dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang valid. Agar dapat digunakan secara resmi, surat kuasa elektronik perlu divalidasi melalui layanan tanda tangan digital yang diakui pemerintah, seperti Privy ID, VIDA, atau
Peruri Sign yang menyediakan sertifikat digital sebagai bukti keabsahan. Namun, untuk keperluan akta notaris ataupun akta otentik, surat kuasa tetap harus dibuat dalam bentuk fisik dan juga disahkan oleh notaris. Untuk jawabannya, apakah menjawab? Terjawab, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Tadi Cindy bertanya, apa saja syarat formal yang harus dipenuhi agar surat kuasa dianggap sah secara hukum. Jadi, agar surat kuasa dianggap sah secara hukum itu ya pasti harus menyebutkan identitas lengkap pemberi dan juga penerima kuasa. Kemudian harus tertulis dengan jelas, menyebutkan wewenang, batasan, dan juga objek yang akan dikuasakan. Nah, ini tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kemudian, surat kuasa juga wajib dibuat secara tertulis, mencantumkan tanggal, ditandatangani pemberi kuasa, dan juga dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selain itu, surat kuasa juga harus dibuat tanpa adanya paksaan atau tekanan, serta untuk hal tertentu seperti jual beli tanah, wajib dalam bentuk akta notaris. Apakah terjawab, Cindy? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ida. Jadi pertanyaannya itu, apakah surat kuasa elektronik ditandatangani secara digital itu sah dan bisa digunakan secara hukum di Indonesia? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan surat kuasa biasa yang ditandatangani secara langsung? Jadi menurut kelompok kami itu kalau surat kuasa elektronik yang ditandatangani secara digital itu sah dan bisa digunakan secara hukum di Indonesia. Nah, asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan perubahannya. Jadi, secara kesimpulannya keduanya itu sah secara hukum selama memenuhi syarat formal dan substansial. Namun penggunaan surat kuasa elektronik itu perlu memperhatikan aspek keamanan, autentikasi, dan pengakuan sistem digital yang digunakan. Jadi mungkin seperti itu jawabannya. Ida, apakah sudah terjawab? Oke, baik. Karena sesi presentasi dan juga tanya jawab telah selesai, maka izinkan kami menutup presentasi pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Maul.
Halo guys, sepertinya Pak Maulnya juga sudah ini ya, lagi sibuk juga, jadi mungkin kita selesain aja ya guys. Ini langsung live aja ya. Makasih semuanya, makasih juga yang